sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Video pembuka yang sangat menggugah emosi, yang mengundang tawa sepertinya. Karena kenapa? Kita menyaksikan ada sosok gadis remaja yang polos lugu. Rasa-rasanya baru pertama kali pacaran, sayang banget, naas banget hidupnya, baru pertama kali pacaran. Rasa-rasanya dia udah putus cinta di situ. Nggak terima dia. Namanya juga orang baru pertama kali pacaran, putus cinta itu sakit banget rasanya. Nggak terima dia. Seolah masa depannya itu udah hilang, seolah nggak ada harapan, seolah dia nggak berguna lagi, seolah yang mati hari itu juga. Hello, bangkit anak muda. Saya mau bilang, ketika kamu diputusin, itu bukan akhir hidupmu, itu bukan akhir segala-galanya. Justru saya mau bilang, bersyukurlah dia meninggalkan kamu. Karena kenapa? Engkau Tuhan izinkan ditinggalkan oleh orang yang salah demi mempersiapkan dirimu kepada orang yang benar. Bersyukurlah, gak usah sedih. Bukankah firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada, harapanmu takkan pernah hilang. Hello anak muda. Banyak orang yang bilang Kak Hiburan itu orangnya humoris. Tapi tahukah kamu, selalu ada hati yang miris di balik orang-orang humoris. Saya pun pernah mengalami putus cinta, patah hati. 7 tahun saya pacaran, putus juga, sakit-sakit. Jagain jodoh orang bos, gak enak. Jagain jodoh orang, itu gak enak rasanya. Tetapi malam hari ini saya mau fokus kepada anak-anak muda. Gak usah tetapi putus cinta. Saya tahu namanya putus cinta itu gak enak, gelisah, gak bisa makan, makanan seenak apapun gak enak rasanya, malas ngapa-ngapain, malas mau mandi, malas pokoknya disuruh-suruh. Seperti berakhir hidup ini, seperti kiamat hidup ini. Enak aja, seolah hidup ini punya kamu. Kamu kehilangan cinta sesaatmu, sedihmu minta ampun. Kamu kehilangan HP-mu itu, gelisahmu, galaumu tuh minta ampun. Kehilangan duitmu, kamu takut banget. Kehilangan berlian cincin kamu, kehilangan pacar kamu, kamu gegana, gelisah kalau merana. Tapi pernahkah kamu peduli? Pernahkah kamu gelisah, menangis ketika engkau jauh dari Tuhanmu? Ketika engkau kehilangan kasih sayang Tuhanmu, engkau menjauh daripada Tuhanmu. Pernahkah engkau gelisah? Pernahkah engkau sedih? Hai anak muda, jawab sendiri. Apakah engkau lebih takut kehilangan kekasihmu daripada engkau takut jauh-jauh dari Tuhan sang pemilik hidup? Kekasihmu tak memberi kamu hidup. Kekasihmu nyakitin kamu, selingkuhin kamu, PHP-in kamu. Tapi Tuhan kamu gak pernah kecewain kamu, gak pernah hianatin kamu, gak pernah selingkuhin kamu. Dia kekasih yang setia, dia kekasih yang sejati, tak pernah dia selingkuh. Hebat dia. Anugerah Allah cukup bagi kamu. Putus cinta kecil, itu masalah kecil buat Tuhan. Mazmur pasal 104 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang hancur hatinya, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Menarik sekali. Halo gadis remaja, halo pria-pria remaja yang mengalami putus cinta, gak usah galau. Engkau ditinggal sama dia, itu bukan akhir hidupmu, itu awal. Tuhan sudah mempersiapkan kamu ke pasangan kamu yang lebih baik. Jika engkau pernah gagal sebagai seorang perempuan dalam hubungan berpacaran, jika engkau pernah gagal sebagai seorang lelaki dalam hubungan berpacaran, percayalah, kegagalan itu membentuk kamu. Tuhan desain kamu menjadi suami yang baik kelak, menjadi ibu rumah tangga kelak yang gak pernah gagal. Biarlah kamu gagal ketika masa berpacaran, itu meminimalisir kegagalan-kegagalan kamu ketika kamu berumah tangga.
Engkau punya pengalaman, itu mahal harganya. Nikmatilah itu. Tak usah galau. Firman Tuhan bilang, Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Tuhan menyelamatkan mereka-mereka yang remuk jiwanya. Dalam konteks Mazmur itu, Daud dikatakan ialah orang yang hancur hatinya. Kenapa hancur hatinya? Dia sangat ketakutan pada waktu itu. Dia galau. Kenapa dia galau? Saul meneror kehidupannya. Saul mengejar-ngejar dia, ingin membunuhnya. Ingin membunuhnya. Takut dia. Dia di tengah-tengah seolah hilang pengharapan. Tengah-tengah tak ada harapan, putus asa. Justru di saat mentok seperti itu, pertolongan Tuhan nyata. Di saat engkau patah hati, di saat engkau ditinggalkan orang yang tak mencintai kamu lagi, di situ Tuhan dekat. Kenapa harus pada posisi seperti itu? Karena engkau gak kuat. Engkau gak bisa menguatkan diri kamu sendiri. Kenapa bukan Tuhan dekat kepada orang yang kuat? Karena mereka masih bisa berdiri sendiri. Tetapi orang yang mengalami sakit hati gak bisa berdiri sendiri. Dia sedang hancur, dia sedang rapuh, didorong saja jatuh. Dia butuh kekuatan supranatural dari Allah itu sendiri. Allah akan menjadi kekuatan bagi dia. Allah akan memelihara hatinya, menyokong hatinya, mensupport hidupnya, yang mampu bangkit dari keterpurukan hidup. Tuhan dekat kepada orang yang remuk hatinya. Tuhan gak tinggal diam. Tuhan dekat sama kamu. Tuhan tak tinggalkan kamu. Tuhan akrab dengan kamu. Kenapa dalam posisi seperti itu? Kenapa harus sakit hati dulu? Kenapa harus hancur hati dulu? Karena Daud, ketika dia ada pada titik nol kehidupannya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pertanda yang tak berdaya, pertanda yang gak mampu, yang merendah. Ketika yang merendah, Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan kehidupannya. Halo, tak usah ratapi kehilangan. Ada sebuah istilah yang pernah saya dengar. Seseorang itu, apalagi gadis-gadis ya, lebih senang melihat matahari terbenam daripada matahari terbit. Kenapa? Matahari terbit itu menandakan sebuah kehadiran, sedangkan matahari terbenam itu menandakan sebuah kehilangan. Jadi, kenapa mereka lebih suka melihat matahari terbenam? Karena kebanyakan orang lebih senang meratapi kehilangan daripada mensyukuri kehadiran. Sekali lagi, karena kebanyakan orang lebih senang meratapi kehilangan daripada mensyukuri kehadiran. Hello, move on yuk, bangkit. Tuhan itu dekat sama kamu. Tuhan tak pernah tinggalkan kamu. Orang yang kamu sayang, orang yang kamu percaya, orang yang kamu andalkan dalam hidup kamu, itu gak setiap saat bersama kamu. Ya akan ada waktunya, akan ada saatnya yang mangkir daripada kamu, yang tinggalkan kamu. Tapi yang dia, Allah yang Esa itu, pencipta, pemilik hatimu, dia tidak sekali-kali tinggalkan kamu. Karena dia tahu engkau miliknya. Karena dia tahu engkau akan kembali kepadanya. Tak ada yang bisa memuaskan kamu. Tak ada yang bisa mengobati lukamu selain Dia, Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kita. Tuhan kita hebat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang hancur hati, orang yang remuk jiwanya, ialah orang-orang yang tahu diri. Dia sadar dia gak punya kapasitas untuk berbuat apa-apa. Dia gak bisa mengobati luka di hatinya. Dia butuh kekuatan ilahi. Dia butuh Tuhan. Untuk kamu patah hati, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan peduli sama kamu. Kamu spesial. Dia sangat sayang sama kamu, lebih dari kekasihmu. Dia kekasih yang sejati, tak pernah selingkuhin kamu. Tuhan Yesus memberkati.